Inilah rekaman CCTV yang berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tampak terlihat seorang wanita lansia yang sedang digandeng oleh wanita yang menggunakan kerudung dan bermasker keluar dari pusat perbelanjaan. Tak disangka, perbincangan itu adalah bagian dari cara kerja para pelaku hipnotis terhadap korbannya agar dapat dibujuk rayu mengeluarkan harta bendanya. Saya pagi-pagi itu kan habis pulang olahraga, jalan dekat rumah susun Jalan Bangun Cipta Sarana. Terus ada orang jalan, seorang laki-laki terus deketin saya, nanya alamat, katanya dia mau ke yayasan di Jalan Taman Mini itulah. Terus saya kan nggak tahu lah, terus tiba-tiba ada seorang perempuan di belakang saya nanya, yaudah saya tahu, yuk saya antar, ngomong kayak gitu. Terus kalau ibu bisa ngantar ke mana Taman Mini, nanti saya kasih uang kayak gitu. Begitu juga dengan rekaman CCTV yang satu ini. Seorang lansia yang sedang dibujuk rayu oleh para pelaku hipnotis agar korban dapat mengeluarkan harta benda miliknya. Dalam peristiwa ini, sejumlah uang ratusan juta rupiah serta perhiasan emas berhasil dibawa para pelaku. Pelaku juga bagian dari kelompok atau sindikat spesialis hipnotis yang mengincar sebagian besar lansia. Wilayah operasi para sindikat ini tidak hanya di Jakarta saja. Para pelaku ini juga diketahui melakukan aksinya lintas provinsi dan kota-kota besar di Indonesia. Mereka juga terdiri dari puluhan kelompok yang selalu bertukar pasangan saat melakukan aksinya agar dapat mengelabui pihak kepolisian. Indikasinya ada sekitar 50 grup, 50 kelompok pelaku. Dan mereka saling liquid, main di sini berapa orang, nanti main di sana berapa orang, main di sana lagi berapa orang. Ini aja pergerakan mulai dari Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Riau, Bali, dan 3 dari 4 tersangka adalah residivis. Dengan maraknya dan adanya laporan dari para korban hipnotis, Satuan Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading langsung melakukan penyelidikan serta pengejaran para pelaku. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadinya tindak pidana penipuan diduga dengan modus hipnotis. Kita langsung melakukan penyidikan dan didapatkan informasi bahwa para tersangka ini sudah diketahui lokasinya melalui bukti-bukti foto maupun CCTV yang ada yang sudah kita dapatkan di lapangan. Malam ini kita akan melakukan upaya penangkapan terhadap para pelaku. Tim yang dipimpin Panit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibda Amirul Fadel, membagi 2 tim pengejaran pelaku. Diduga para pelaku masih berkeliaran di wilayah Jakarta. Dari informasi di lapangan, para pelaku ini baru saja melakukan aksinya di wilayah Fatmawati, Jakarta Selatan. Ada hal-hal yang unik ternyata kami ambil dari keterangan mereka, bahwa mereka itu tidak boleh masuk jalan tol. Aturan internalnya mereka itu tidak boleh masuk jalan tol. Terus kemudian yang kedua, mereka tidak pernah mengisi BBM di SPBU resmi. Terus yang ketiga, mereka tidak pernah masuk secure parking. Jadi mereka selalu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan untuk menghindari teridentifikasi oleh CCTV. Dari hasil analisa dan olah TKP,
Para pelaku diketahui sering menggunakan kendaraan minibus. Dan benar saja, kendaraan yang dicurigai pelaku terlihat. Tim pun langsung melakukan pengejaran dan penangkapan para pelaku. Diam. Angkatan. Diam. Kamu siapa? Belakang. Dua orang yang diduga pelaku berhasil diamankan polisi dan keduanya mengakui perbuatannya melakukan penipuan dengan modus hipnotis. Lina. Kemarin TKP-mu Gading kan? Ambil Gading benar? Benar nggak? Hah? Ya. Benar? Ya. Kamu selain berdua dengan siapa lagi? Berempat dengan siapa lagi? Dua lagi siapa? Pak Suryo sama Pak Agus. Pak Suryo sama Agus. Agus siapa nih? Agus Topo. Agus Topo. Sekarang mereka ada di mana? Di apartemen. Apartemen mana? Grand Pramuka. Kamu tahu tempatnya? Kamu tahu? Biasa di situ memang. Tunjukin ya, mau keluar mobil. Untuk mengetahui keterlibatan kedua pelaku ini, polisi terus menggali informasi dan meminta keterangan pelaku. Siti Aisyah alias Dewi alias Lina, wanita parubaya ini akhirnya mengakui bagian dari kelompok atau sindikat penipuan dengan modus hipnotis. Diketahui Siti berperan sebagai orang yang mencari mangsa atau korban lansia dalam setiap aksinya. Kamu main Gading kan kemarin kan? Ini kamu bukan? Bener ya kamu ya ini ya? Bener? Kamu nyetirin? Ya bener? Ya. Sementara Amiruddin alias Jojon ini berperan sebagai supir yang mengantarkan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan hipnotis. Informasi yang kami dapatkan, mereka ini main tidak hanya di Kelapa Gading dan juga tidak hanya di wilayah Jakarta, Mas. Akan tetapi mereka memang sudah mainnya ini sudah lintas provinsi. Menurut data yang sudah kami dapatkan, memang 3 dari 4 pelaku ini merupakan residivis, Mas ya. Pengakuan kedua pelaku ini tidak begitu saja dipercayai polisi. Tim Reskrim Polsek Kelapa Gading terus mencari keterangan dan barang bukti hasil kejahatannya di sebuah kontrakan keduanya. Ayo. Mana? Kontrakan. Hei, yang mana sini? Oke, baik. Gini, siapa di dalam? Kunci nggak? Siapa aja di dalam? Siapa di dalam? Ada nggak di dalam mana? Hah? Ada. Ada kamu? Kamu sini? Ini kamarmu? Iya. Mana? Sini. Kamarmu nih? Coba. Duduk. Hasilnya apa aja? Mana barang-barang? Hasilnya apa aja? Hasilnya apa aja? Nggak ada, Pak. Habis. Hah? Kamu duduk. Terus hasilnya apa aja? Di mana kamu taruh?
Habis Pak, habis Pak. Ini apa nih? Tas apa nih? Tas apa? Hah? Iya, tas saya. Oke, kamu sini. Lihat. Apa isinya nih? Apa isinya? Tentang apa isinya? Hah? Apa isinya? Oi, apa isinya, oi? Itu. Apa isinya? Uang ya? Iya, iya. Ini hasil apa nih? Itu yang itu Pak. Oh, hasil penipuannya? Iya. Oke. Ini hasilnya nih. Ini tasnya. Apa lagi kamu? Tidak ada di situ semua. Sini semua? Iya, di sini. Berapa hasilnya tadi? Saya lupa Pak, 2 juta tuh. Yang benar berapa? 20 atau berapa tadi? Kamu mau tipu-tipu lagi? Kamu udah Berapa? Gua. Ini segini. Oke, ini ya. Iya. Lagi ya. Dalam penggeledahannya di sebuah rumah kontrakan, tim hanya mendapatkan sebuah tas milik Siti dengan uang hasil kejahatannya senilai jutaan rupiah. Ini kamar kamu nih. Mana hasil yang kamu lakukan mana? Sementara barang bukti lainnya tidak ditemukan. Begitupun di kontrakan Jojon, polisi tidak menemukan barang bukti hasil kejahatannya. Video Anda yang di bulan Selang beberapa waktu, polisi masih terus mencari barang bukti milik Siti di rumahnya. Diduga, belum lama ini Siti melakukan tindak kejahatan hipnotis di wilayah Kelapa Gading. bukan. Enggak ada, kemarin berarti kebawa ke Jember, ini bukan. Kerudungnya mana kerudung? Hitam. Hitam kan kerudungnya? Ini berarti? Iya. Ini yang dipakai kemarin? Dan akhirnya, polisi menemukan sepasang baju yang dipakai saat aksi di Kelapa Gading, serta sejumlah uang palsu yang digunakan untuk mengelabui korbannya. Ada lagi. Perburuan terhadap para pelaku dilakukan Satreskrim Polsek Kelapa Gading. Diketahui kedua pelaku lainnya berada di sebuah apartemen di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Malam ini kita sudah mengamankan 2 terduga pelaku atas nama Lina dan satu lagi Jojon. Alhamdulillah juga dengan beberapa barang bukti hasil diduga kejahatannya, kurang lebih mungkin ada sekitar 10 jutaan di dalam tasnya tadi. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan pengembangan atas 2 orang terduga pelaku lainnya di daerah Pramuka. Tim pun langsung meluncur ke tempat persembunyian pelaku lainnya. Kedua pelaku ini diantaranya bernama Agus Sutop alias Duren dan Suryo Kirono alias Profesor, yang juga otak dari tindak kejahatan atau sindikat ini. Dari informasi yang didapat Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Agus Sutopo diketahui berperan sebagai orang yang mengaku pejabat bank BUMN. Sementara Suryo alias Profesor berperan sebagai pengusaha warga negara asing yang akan membangun usahanya di Indonesia. Saudara alias Prof atau Profesor ini yang berperan sebagai orang asing yang seolah-olah mau menukarkan uang untuk digunakan sebagai amal yang kemudian akhirnya membuat korban itu
berbelas kasih karena alasannya untuk memberikan amal. Tanpa buang waktu, tim langsung menuju apartemen. Tanpa ragu, polisi langsung menangkap dua pelaku yang diketahui salah satunya sebagai otak dari kelompok sindikat hipnotis di sebuah rumah makan. Kenalin agak. Ini siapa? Saya, Pak. Siapa kamu? Agus dan Suryo pun tak dapat berkutik, dan kedua pelaku juga mengakui perbuatannya melakukan tindak kejahatan hipnotis. Kamu? Lantai 27, Pak. Sama? Satu kamar kamu? Iya, Tim Reskrim Polsek Kelapa Gading juga menggiring kedua pelaku ke dalam kamarnya di sebuah apartemen di Pramuka. Para pelaku ini juga sering berpindah-pindah lokasi tempat penginapannya. Menjadi orang bank gitu. Nah, kemudian setelah ini memang dari hasil barang bukti yang kita dapatkan memang ada beberapa uang dolar. Nanti kita cek keasliannya. Memang tadi sekilas kita lihat memang ada mata uang Peru, kemudian ada dolar juga. Kita juga lihat tadi ada beberapa ID card dari bank-bank yang diduga itu punya si Agus. Kemudian kita juga amankan beberapa barang bukti pakaian yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksinya di wilayah Kelapa Gading. Atas perbuatannya, keempat pelaku dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun penjara. Polisi pun hingga saat ini masih terus melakukan pengejaran terhadap sindikat pelaku lainnya yang diduga masih berkeliaran di wilayah Jabodetabek.